Halo, selamat datang. Ini adalah readingan tarot yang membahas soal love reading tarot di bulan Oktober 2021 dan kali ini kita membahas Capricorn, yes, dari Earth sign. Di sini ada disclaimer dulu sebentar ya, dimana readingan ini sifatnya general, umum, jadinya ini bisa resonate, bisa enggak. Kalau ini cocok buat kamu ya berarti ini buat kamu, wahai Capricorn. Kalau misalnya ini nggak cocok buat kamu, nggak usah dipaksain. Diri dengan tarot ini juga tidak berbatas mau cowok, mau cewek, mau laki-laki, mau perempuan ya. Tidak berbatas usia juga, mau usia berapapun dan dalam status apapun ya. Bisa pacaran, menikah, tunangan, masih PDKT, TTM-an, sahabatan ya, TTM-an sih lebih tepatnya atau apapun itu, oke? Di sini ada dua orang yang akan dibahas untuk Capricornnya dan untuk pasangannya Capricorn atau yang berpasangan dengan Capricorn di sini. Dan untuk orang yang di atas ya, di sini lagi-lagi orang yang di atas dan orang yang di bawah, tinggal mana yang resonate sama kamu, wahai Capricorn ya. Jadi kalau misalnya ternyata dua pihak ini tidak cocok, nggak usah dipaksain, nggak usah dicocok-cocokin, nggak usah memaksakan diri. Mungkin di readingan tarot lain kamu bisa cocok, tetapi tidak di readingan tarot aku. Oke? Untuk pihak yang di atas, di sini ada Death, ada Six of Cups, ada Six of Swords dan juga Page of Swords and Six of Wands. Sepertinya nih di sini ya, Capricorn tuh bangkit dari kematiannya ya. Setelah sekian lama mungkin ada yang menjomblo di sini. Pada akhirnya ini bicara soal rekonsiliasi, balikan nih sama mantan. Karena apa? Karena susah buat move on. Berusaha kenal sama orang baru, berusaha untuk jatuh cinta lagi, berusaha untuk tidak flashback sama kisah masa lalu, tetapi masih aja segalanya itu mencari tahu tentang si mantan ini ya. Pada akhirnya hubungan yang udah berakhir itu dibangkitkannya lah kembali sama si Capricorn, lagi-lagi rekonsiliasi, lagi-lagi ini bicara soal gue nggak bisa kayaknya ngejalin hubungan baru, tapi kayak masih punya kebiasaan-kebiasaan lama yang mana itu gue jalanin sama lo. Oke, di sini jujur aja Capricorn ya, di sini itu agak insecure dalam hal rekonsiliasi ini atau balikan lagi. Beberapa dari Capricorn di sini mungkin ya untuk orang yang di atas ngerasa kayak perlu dukungan nih, nanya nih sama teman-teman, kalau gue balikan sama mantan gue yang itu, kalian pada setuju nggak? Kira-kira hubungan kita bakalan lebih baik nggak dari sebelumnya dan lain sebagainya. Berusaha untuk memvalidasi diri bahwa gue pengen balikan, tapi lo mau nggak mau harus setuju kayak gitu. Meskipun di sini Capricorn niatnya adalah bertanya dan meminta pendapat, tapi sebenarnya Capricorn itu kayak lo mau nggak mau harus setuju, oke? Nanti kalau misalnya gue kenapa-napa nih sama si mantan gue lagi, ya lo harus dengerin gue curhat. Oke, di sini ada Six of Wands soalnya, dan sepertinya di bulan Oktober ini akan balikan ya si Capricorn ini, akan ada rekonsiliasi. Karena itu tadi, udah berusaha untuk move on, iya. Udah berusaha untuk coba jalin hubungan baru dengan orang lain, iya. Tetapi kayak masih aja kepo soal si mantan, komunikasi mungkin masih terjalin komunikasi, sampai akhirnya kayak ini hubungannya udah dikubur dalam-dalam sampai akhirnya dibangkitin lagi. Dan ya udah mau nggak mau lah, diisi lagi tuh cupsnya, diisi lagi tuh perasaannya. Dan ini kemungkinan besarnya mungkin emang karena masih ada komunikasi dan jarak, biasanya jarak yang deket kayak gitu ya, sering ketemu satu kerjaan atau rumahnya berhadapan. Sampai akhirnya kayak gila, gue tahu nih hubungan gue sama lo nih toxic, gue tahu hubungan gue sama lo tuh putus nyambung, selalu slack gitu, tapi kenapa tuh kayak susah banget aja move on dari lo. Oke, mungkin bisa gue move on, tapi setiap ngeliat lo tuh kayak jatuh cinta lagi aja gitu. Nah, Capricorn ada di momen ini sampai akhirnya ngerasa kayak perlu dukungan orang-orang atau perlu adanya orang yang ngasih semangat, yang ngasih support, termasuk keluarga ya. Dimana kalau hubungan yang dijalani sama si orang baru, orang lama dengan hal baru ya, dalam artian kan mantan balikan kan orangnya lama nih, tapi kan udah pisah kan pasti ada hal-hal baru yang didapetin kayak gitu ya. Si mantan ini yang jadi si orang baru ini, itu si Capricorn perlu adanya dukungan dari keluarga biar hubungan barunya
itu sama si mantan itu jauh lebih baik, kayak masalah yang sebelumnya tuh nggak perlu dibahas lagi lah kayak gitu. Kita punya masalah baru, oke. Ya meskipun gue bakalan tahu nih kalau masalah baru ini mungkin punya peluang juga buat kita putus lagi, but it's okay kayak gitu. Capricorn ngerasa kayak nggak apa-apa lah ya kalau putus lagi, yang penting kita bareng aja dulu kayak gitu. Di sini kesulitan Capricorn untuk move ya, dalam artian nggak lagi ngebahas si mantan ini kayak gitu. Itu yang jadi halang rintang buat si Capricorn mencoba hubungan baru. Sampai akhirnya mau nggak mau kayak balik lagi ke dia. Capricorn di sini cukup enjoy dalam artian gini, nggak menyesali atau nggak kayak uh, merenungi bahwa hubungannya itu bermasalah, karena kayak si orang ini yang on off ini, yang putus nyambung ini, itu punya chemistry mungkin kekeluargaan sih di sini karena ada Six of Cups. Kekeluargaan, persahabatan kayak gitu. Jadi kayak meskipun udah putus pun komunikasi masih jalan kayak sahabat, kayak teman kayak gitu. Jadi ketika balikan pun kayak ngerasa udah bisa ketebak jalan ceritanya dan it's okay aja kayak gitu. Toh nanti balikan lagi ya nggak apa-apa kayak gitu. Makanya ini yang bikin si Capricorn itu susah untuk move on tuh ini. Halang rintangnya tuh ini, bukan hanya sekedar masih sayang, masih cinta tuh enggak, tapi ini ikatan persaudaraannya ini yang kuat, yang ngebikin si Capricorn sulit untuk move. Dan tampaknya di bulan Oktober atau di bulan depan ya, di awal-awal bulan November, akan ada banyak dukungan nih untuk jadian lagi sama si orang ini. Dan mungkin bisa jadi karena di sini ada Six of Wands, pencapaian, sepertinya ada obrolan soal pernikahan, bisa jadi juga nih buat Capricorn. Oke, itu untuk orang yang di atas. Sedangkan untuk orang yang di bawah di sini ada King of Wands, ada Temperance, ada Four of Cups, ada Nine of Wands, dan ada Knight of Pentacles. Wow, ada apa dengan Capricorn di orang yang di bawah di sini? Untuk orang yang di bawah di sini itu kayak ini energi King of Wands itu sebenarnya energinya Leo, Aries, dan Sagittarius sih di sana. Aries. Oke, untuk orang yang di bawah ya, di sini sebenarnya secara perasaan itu was-was banget, cemas banget, kayak ini pikiran gue lagi kemana ya, kok kayaknya apa yang gue lakuin dengan apa yang gue pikirin tuh bertolak belakang banget gitu. Orang yang di bawah itu melakukan hal-hal yang bisa dibilang itu ya udah berjalan aja sesuai kehendak Tuhan, kayak hari ini ngapain, besok ngapain, kerja, sekolah, kuliah, makan, tidur, istirahat, main sama teman, kumpul sama keluarga, mungkin yang punya pasangan ya. Kalau yang punya pasangan, hangout sama pasangannya, kencan, ngedate ya, ngechat, teleponan, makan malam kayak gitu. Jadi kayak enjoy aja, tapi di pikiran tuh kecamuknya luar biasa. Dan ini bicara soal orang yang di bawah lagi berhati-hati banget sama orang baru yang kemungkinan datang ke pasangannya. Ya, di sini mungkin ini ada kaitannya sama orang yang di atas, dimana orang yang di atas kan tadi membuka diri untuk orang baru. Nah, orang yang di bawah tuh kayak was-was banget. Ya oke, gue yang paling deket nih sama lo, tapi kalau orang itu ternyata kualifikasinya kayak gitu ya, kriterianya jauh lebih mumpuni bersanding sama lo daripada gue, ya gue tersingkirkan juga dong. Nah kayak gitu. Jadi orang yang di bawah tuh lagi ada sisi insecure yang mana secara real time ya, di kenyataannya itu nggak perlu ada yang di insecurein kayak gitu, nggak perlu ada yang ditakutin, nggak perlu ada yang dikhawatirkan kayak gitu. Tetapi di dalam pikirannya orang yang di bawah ini tuh kayak kepikiran banget, kok kayak gue berdiri sendiri di sini, orang lain mungkin lihat kayak gue happy aja, seneng aja, bisa mengatur kehidupan gue dengan seimbang, tetapi di pikirannya gue tuh kayak ada rasa yang kurang. Mungkin di sini orang yang di bawah berpikir kalau orang yang di atas belum balik ke dia kayak gitu, gue tetap harus was-was, gue takut ada orang lain yang datang yang kriterianya jauh di atas gue dan ternyata bisa mendapatkan orang yang di atas itu tadi. Oke. Ini adalah pikiran orang yang di bawah. Dan untuk secara hal lainnya di sini, orang yang di bawah juga ngerasa happy ya. Happy dalam artian hidupnya itu nanti di bulan Oktober ya, di bulan Oktober ini sampai awal November ini itu ngerasa kayak meskipun
harus berhati-hati dalam hal bertindak seperti itu, tetapi orang yang di bawah ngerasa udah cukup calm down. Kalau ada masalah bisalah ya diselesaikan. Kalau di sini ada perasaan-perasaan yang mungkin dia nantikan karena ada Four of Cups, sepertinya orang yang di bawah menantikan nih ungkapan perasaan dari orang yang di atas, oke, atau pasangannya yang lain di sini. Dan orang yang di bawah meskipun tampaknya happy atau emang lagi ngerasa happy dan ngerasa tentram aja hidupnya ya, karena ada Temperance di sini, rasa was-was yang ada itu ngebikin dia perlu mengontrol tindakannya. Karena biasanya orang yang punya kekhawatiran atau kecemasan tinggi di sini itu biasanya melakukan hal-hal bodoh yang justru memicu adanya masalah. Nah, di sini orang yang di bawah mencoba untuk berhati-hati dengan tindakannya. Oke, gue pengen mantan gue balik lagi nih, orang yang di atas balik lagi kayak gitu. Gue nggak mau keduluan sama orang lain kayak gitu ya. Terus gimana caranya? Akhirnya di sini dia jadi Knight of Pentacles. Oke, mungkin kriteria orang yang di atas adalah gue mau sama lo, nikah sama lo, kalau misalnya lo finansialnya udah mapan kayak gitu, misalnya ya. Dan di sini orang yang di bawah mencoba untuk itu. Nggak lagi berargumen soal oh berarti lo nggak mau berjuang dari nol kayak gitu, berarti lo nggak terima gue apa adanya, nggak lagi kayak gitu. Sekarang lebih berhati-hati soal tindakan daripada dia kehilangan kesempatan atau opportunity itu tadi. Dia akhirnya calm down, merenung lagi. Oke, mungkin bener sih kata orang yang di atas ya, gue harus lebih mapan dulu, harus lebih siap dulu, baru deh gue nikahin anak orang kayak gitu ya. Itu contohnya tuh seperti itu. Dan tampaknya ya di sini di bulan Oktober dan juga awal November untuk Capricorn, orang yang di bawah ya, ini sepertinya akan siap nih ya mencoba lagi pundi-pundi materinya kayak gitu ya. Berhati-hati secara tindakan dan akhirnya jadi Knight of Pentacles, memutar lagi gimana dia bisa mendapatkan materi yang cukup untuk akhirnya nanti bisa membawa hubungan yang sedang dia jalani ke arah yang lebih baik. Dan nih untuk yang menikah ya, di sini dari tebaran ini tampaknya rumah tangga kalian perlu adanya komunikasi yang lebih dan stop mikirin mantan. Oke, stop mikirin mantan, stop mikirin orang-orang dari masa lalu, stop komunikasi atau kepo sama orang-orang dari masa lalu, karena itu bisa mengganggu temperance dari rumah tangga kalian atau kebahagiaan atau ketentraman rumah tangga kalian. Kalian harus menjaga tindakan kalian dengan baik dan benar ya. Dan di sini fokus sama masalah utamanya. Jangan sampai oke masalahnya finansial tapi malah cari masalah baru dengan kepoin mantan. No, itu nggak boleh. Yang ada keluarga mengintervensi dan justru bikin masalah itu lebih rumit lagi. Ya, di sini untuk yang berumah tangga pesannya seperti itu. Jadi ya seperti itu aja untuk readingan love reading tarot untuk Capricorn di bulan Oktober 2021. Oke, semoga ini membantu. Terima kasih banyak dan sampai ketemu lagi di readingan